Jadi jujur saja saya itu masuk ke dunia filsafat itu persis seperti banyak orang bilang tersesat di jalan yang benar. Jadi Oke, iya, oke, oke. jadi saya itu dulu kuliah di IAIN kalau dulu namanya. Itu sebenarnya enggak terlalu minat untuk kuliah zaman itu. Jadi ketika orang tua menyuruh ya tetap kuliah nak, masuk enggak kuliah gitu. Akhirnya ya sudahlah sementing kuliah, disuruh kuliah ya berangkat kuliah meskipun sebenarnya masih ingin menjelajah kemana-mana saat itu. Kalau kalau semangat belajar lumayan, suka baca lumayan, tapi senangnya dengan filsafat itu sebenarnya enggak sengaja. Nah, kemudian waktu daftar di IAIN itu zaman itu kebetulan nilai saya agak bagus jadi bebas tes. Mau ambil jurusan apa saja bisa saat itu. Nah, sama petugasnya yang mendaftar itu saya ditanya, "Mas ini mau ambil jurusan apa?" Dan itu saya milih jurusan apa saja langsung masuk wong bebas tes saat itu. Oke. Nah, terus saya tanya, ini dari sekian banyak jurusan ini Pak, yang paling tidak laku yang mana? Nah, saya tanya malah itu. Jadi, Oke. iya. Jadi tadi tanya yang paling tidak laku yang mana ya? Terus dia bilang, oh yang paling biasanya paling sedikit peminatnya ya jurusan filsafat ini Mas, biasanya paling sedikit itu. Akhirnya ya sudahlah saya dicantumkan di situ saja. Dari situ masuk ke filsafat. Bayangan saya sederhana sebenarnya. Kalau peminatnya sedikit, mungkin kuliahnya ndak harus terlalu serius, bisa santai-santai. Bayangan saya gitu. Jadi, Oke, oke, oke. jadi ndak harus tegang-tegang kuliah kayak di jurusan-jurusan serius yang kompetitif, saingannya banyak. Itu bayangan saya itu sebenarnya itu. Hmm. Nah, kemudian masuklah ke filsafat itu dan akhirnya memang santai-santai. Saya kuliah S1 itu enggak terlalu, kalau Bapak Ibu ketemu saya setelah lulus S1 mungkin ya masih sangat banyak hal tentang filsafat yang saya tidak tahu. Nah, baru mulai apa ya, kalau orang Jawa menyebutnya meletik. Meletik itu kayak semacam kalau kita bakar-bakar api, kemudian Hmm. ada percikan api ke atas, itu orang Jawa menyebutnya meletik. Hmm. Jadi semula biasa saja tapi tiba-tiba meletik. Nah, ada kesadaran itu semacam pencerahan. Nah, itu mulai kuliah S2. Kuliah S2 itu pun bukan karena ingin lanjut belajar saat itu, cuma begitu pulang kampung lulus S1 bapak saya tanya, "Lah kowe kuliah filsafat terus selanjutnya bagaimana?" Wah, itu yang saya puyeng juga ditanya selanjutnya bagaimana itu terus. Wah, ini mau gimana kuliah filsafat ini? Hmm. Sama katanya bapak saya, ya kalau enggak punya rencana apa-apa ya sudah ke sawah. Karena bapak saya ya tani kan harus pegang cangkul ke sawah. Dan itu bagi saya mengerikan saat itu. Bapak Ibu kalau ngerti profil saya kan kecil gini, wah enggak bayangke kalau ke sawah itu kan. Iya, Oke. jadi akhirnya sudahlah nekat saya tak ke Jogja lagi nyari-nyari beasiswa biar bisa kuliah lanjut S2. Alhamdulillah dapat saat itu ya lanjut di filsafat lagi di IAIN lagi. Hmm. Nah baru di S2 itu mulai meletik tadi, mulai ngerti satu dua gagasan filsafat, mulai merasa filsafat itu asik. Hmm. Mulai merasa filsafat itu ternyata enak untuk dinikmati. Banyak Hmm. hal menyenangkan, mulai bisa ketemu banyak momen, nah kalau seperti bukunya Mas Abu itu, momen yang mind blowing. Jadi Hmm. baru sadar dan apa ya, seperti ketika kita terbuka semacam itu, yang kemarin-kemarin di S1 mungkin tidak terlalu paham, hanya dihafalkan saja, tiba-tiba kayak terbuka semua. Jadi ada momen-momen, oh berarti yang dulu itu diajarkan dosen itu maksudnya ini, oh berarti filsafat yang dulu saya tidak terlalu paham itu maksudnya ini. Nanti ada momen ini Bapak Ibu. Jadi momen ketika, oh ya, jadi yang kemarin-kemarin masih bingung, masih harus mencari-cari, sekarang paham ini. Nah, itu makanya bahasa saya ini seperti tersesat tapi di jalan yang benar. Tiba-tiba ketemu luar biasanya filsafat di sini. Tapi ya memang sejak kecil memang saya senangnya membaca. Hmm. Ya, Hmm. jadi mungkin agak
agak lebihnya di situ mungkin ya bagi teman-teman yang masih muda ya itu mungkin ini yang penting semangat membacanya digenjot sebanyak-banyaknya baca apa saja dan Bapak Ibu kalau ada waktu monggo main ke Jogja kalau di rumah saya bukunya jangan dibayangkan koleksi buku filsafat bertumpuk-tumpuk luar biasa enggak. Mungkin lebih banyak novel-novel, komik-komik, mungkin buku-buku itu banyak. Yang saya koleksi malah yang begitu, yang buku filsafat mungkin ya ada, enggak banyak. Malah saya kalau yang itu banyak e-book saja. Yang bahasa-bahasa Inggris, yang bahasa-bahasa asli. Tapi yang saya koleksi buku-buku lebih banyak itu. Saya enggak tahu ya suka saja. Mungkin itu yang membuat secara tidak sadar nanti ada imbangan antara berpikir kritis dan berpikir kreatifnya. Antara yang kanan dengan yang kiri itu jadi agak balance. Dan ini menguntungkan untuk kita jadi pembelajar. Nah, itu gambarannya kalau Bapak Ibu ingin tahu kok tiba-tiba kok minat dengan filsafat yang ini langka sebenarnya orang masuk ke sini. Ya.